Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Rezeki Nomplok. Ojan mendapatkan tawaran syuting sebuah film. Tak tanggung-tanggung, Ojan didapuk sebagai pemain utamanya. Ojan akan menjadi seorang ayah berkebutuhan khusus yang harus merawat anaknya seorang diri di tengah kekejaman kehidupan. Setelah Ojan dan anaknya juga ditinggalkan oleh istrinya. Istri saya tidak meninggalkan saya kok, Pak Salim. Ya, ini di sebelah saya, masih duduk dengan sangat cantik, protes Ojan meyakinkan. Ketika Pak Salim jadi langsung gondok, tidak dengan Rere yang justru berakhir tersipu. Ini lagi bahas filmnya Pak Ojan, bukan yang di kenyataan, semprot Pak Salim. Oh, gitu toh Pak. Ya, sabar aja ya, biar hidupnya makin berkah, balas Ojan dengan santainya. Pak Salim sengaja bersabar agar tujuan sekaligus proyek barunya terlaksana. Jadi ini, ucapnya yang sudah langsung menyerahkan sinopsis filmnya untuk dibaca dulu oleh Ojan. Rere yang sadar sang suami selalu butuh bimbingan sengaja mengambil alih. Dengan sabar Rere menjelaskan kepada sang suami yang sudah langsung menyimak. Namun, karena Ojan tidak seperti manusia normal pada kebanyakan, meski sepanjang menyimak mengangguk-angguk, pada akhirnya Ojan mengaku belum paham. Akan tetapi, karena kesabaran Rere tersebut pula, lagi-lagi Pak Salim memiliki inspirasi untuk proyek barunya. Nanti cerita akhirnya, si suami ini ketemu sekaligus nikah sama wanita soleha yang mencintainya dengan sangat tulus, seperti cinta Ibu Ojan kepada Pak Ojan, ucapnya bersemangat. Mendengar itu, Ojan yang tersipu refleks berkata, "Cihuy, ini beneran nyata. Kok bisa?" Batin Rere yang menjadi merasakan apa yang Pak Salim rasakan. Ia menjadi sangat sulit percaya jika sekelas suaminya diminta menjadi pemeran atau itu protagonis pertama di sebuah film. Rere yang mengurus segala perjanjian atau itu kontrak kerjasama, Pak Salim sudah menyiapkan semuanya. Dan pria itu simpan di tas cincin besarnya. Amalan apa yang sudah suamiku lakukan? Hingga kini melalui beliau, kami mendapatkan rezeki nomplok, pikir Rere yang memang sudah langsung merenung serius. Di tengah keseriusannya memeriksa setiap kontrak kerja sama untuk Ojan. Rere berniat menjadi manajer yang mengurus semua keperluan Ojan. Selain ia yang juga akan selalu mendampingi Ojan. Di tengah kesibukannya, membantu Excel sang kakak mengurus usaha. Oh iya lupa, mungkin efek dia di Ojan selalu ingin kerja dan rela melakukan apapun asal bisa menghasilkan uang. Sekaligus kebahagiaan untuk anak dan istrinya. Makanya Allah kasih ini ke kami. Bismillah, berapapun rezekinya kami akan melakukan yang terbaik. Walah, jadi ingat doanya Mas Excel. Masya Allah, beneran ini kejadian, padahal baru kemarin. Iya, aku bakalan dukung suamiku terus, batin Rere yang menitikkan air mata, meski ia tengah tersenyum hangat. Bersama suami dan juga anaknya, ia melepas kepergian Pak Salim yang diboyong menggunakan mobil oleh sopir pribadi pria itu. Ini pasti jam-jam makin syirik kalau tahu. Kemarin cuma gigi, nah sekarang alhamdulillah. Girang Ojan yang langsung memedamkan manja wajahnya ke punggung Rere. Rere hanya tersipu, kemudian meminta sang suami untuk tetap rendah hati. Selain Ojan yang Rere minta untuk tetap rajin ibadah. Pokoknya rajin semuanya, semua ibadah dia dijalani termasuk ibadah sunnah Rasul. Enggak hanya malam Jumat saja, yakin Ojan dengan semangatnya. Kabar pekerjaan yang baru Ojan dapatkan dari itu atas pantauan Rere sukses membuat semuanya terkejut. Bukan hanya Excel yang tidak bisa berkata-kata. Sekelas Azam yang paling julid bin Nyinyir pun hanya melongo. Ya selamat ya Mas Ojan, manfaatkan ini buat jadi awal kesuksesan Mas. Pokoknya Mas harus melakukan yang terbaik, komentar Mas Aidan. Mereka kembali terhubung lewat sambungan telepon video. Ojan sengaja menelpon Azam. Makasih banyak Mas Aidan kembaranku. Pasti aku bakalan semangat menggebu-gebu. Sarang hiu pokoknya. Balas Ojan yang masih ditemani anak dan istrinya karena kini ia masih duduk di ruang makan.
Malahan, di sana juga ada keluarga Rere termasuk mamanya Rere. Bukan Sarang Hiu, tapi Sarang Haeyo, semprot Azam dari seberang. Ya biarin. Suka aku. Sarang Hiu kan? Sarang Haeyo I love you. Balas Ojan telanjur kegirangan Karen kini saja. Ia tak segan merangkul anak dan istrinya secara bersamaan. Kenyataan tersebut tak hanya membuat yang bersama mereka terharu. Karena sekelas Azam yang awalnya bestai karena terlalu sering cekcok tapi saling sayang dengan Ojan, juga langsung terharu. Keesokan harinya, keluarga kecil Rere yang baru pulang kerja, sudah dibuat bertanya-tanya atas adanya mobil sedan putih. Mobil sedan dan Rere ketahui sebagai salah satu mobil keluaran terbaru itu terparkir di depan kediaman Excel yang memang menjadi tempat tinggal keluarga Rere. Itu mirip mobilnya Mami Brokoli Kole kesayangan, ucap Ojan yang memang mengemban Adam. Di petang menuju malam kali ini, Adam tertidur pulas dalam dekapan Ojan. Maksudnya gimana? Liri Rere sengaja menjaga suaranya agar tidak mengusik sang putra yang jadi gampang tidur jika sudah timang oleh Ojan. Mami Brokoli Kole kesayangan, Mami angkat aku. Istrinya Papi Helios bukan Heli Kukuk, anaknya Mas Maheza sama Mbak Alea, adiknya si Ciko. Ojan mengabsen setiap anggota keluarga Ciko hingga Rere beranjak paham. Karena andai Ojan tak sampai menyebut Kole sebagai Mami Brokoli, bahkan orang tua angkat, sebenarnya Rere juga sudah langsung paham. Aku maksa mereka buat angkat aku jadi anak loh, Mom. Soalnya aku kesepian, aku pengen punya orang tua angkat juga. Kayak Nina sama Malini yang diangkat sama orang tuanya Mami Brokoli Kole kesayangan, yakin Ojan. Kesibukan seharian ini, yang telah membuat pikiran sekaligus fisik Rere lelah, membuat wanita itu harus berpikir keras hanya untuk mencerna ucapan suaminya. Karenanya, ia yang tak mau melukai hati sang suami, sengaja mengangguk sambil mengulas senyum. Terlebih hadirnya keluarga Ciko yang tak sampai ia kabari mengenai pernikahannya, sudah langsung menjadi beban tersendiri untuknya. Tolong taruh di sebelah pintu kamar saja ya, Mbak. Makasih banyak, ucap Rere memberikan tas kerjanya maupun tas sekolah Adam. Kini, Adam tak hanya sekolah sendiri, sebab sembari menunggu jadwal syuting, Ojan sengaja ikut masuk kelas. Gara itu juga, Ojan makin getol belajar bahasa Inggris. Liri Rere yang memang deg-degan akan bertemu keluarga Ciko. Meski berbeda dengan Ciko, keluarga mantan suaminya itu justru sangat baik. Padahal, status Ciko hanya anak angkat. Kenapa, Mom, kok kelihatan enggak semangat gitu? Tanya Ojan sambil melangkah memasuki ruang tamu selaku ruang pertama di sana. Andai aku seperti Dedi yang setiap saat, baterainya selalu penuh, keluh Rere. Tapi ulahnya malah membuat sang suami bingung. Baterainya penuh gimana, Momi? Aku kan enggak makan baterai, balas Ojan berbisik. Bisik lantaran sang istri memintanya untuk tidak berisik. Yang datang ke sana benar keluarga Ciko dalam formasi lengkap. Hanya saja, tidak ada Cinta selaku adik kandung Ciko yang memang juga tengah di penjara. Di sana ada orang tua angkat Ciko, juga kedua anaknya yang sudah sama membawa pasangan sekaligus anak. Ada Kole dan Helioa yang Ojan katakan sebagai orang tua angkatnya. Selain itu, juga ada Calvin dan Laras bersama sang anak, yang langsung menyapa dengan sangat ramah. Setelah melayangkan salam, Rere yang masih sangat santun terlebih dahulu menyalami tangan Tuan Maheza dan Ibu Alea dengan sangat takzim. Sementara Ojan, seperti yang Rere keluhkan dan memang membuat Rere iri. Karena meski tetap mengemban sekaligus mendekap Adam, Ojan sangat energi sekaligus rame. Ibarat berbaterai,
Ojan selalu memiliki baterai dengan daya penuh. Salim Pih, ucap Ojan yang sudah menjabat tangan Helios. Tapi ia minta untuk mencium tangan kanannya dengan takzim. Enggak sopan banget kamu, anak durhaka. Katanya aku bapakmu. Semprot Helios lirih. Hahaha, asyik, aku sudah diakui jadi anak beneran. Girang Ojan karena ulahnya meminta Helios mencium punggung tangannya dengan takzim. Memang agar ia diakui. Kini, setelah kegirangan setengah hidup, Ojan sengaja mengabsen punggung tangan kanan Helios. Ya Allah, Pih, tangan kamu kok jadi putih mulus gini? Pengin jilat jadinya, setahuku kamu musuhan sama si pengusaha bedak. Kok tampaknya, sekarang papi jadi blowing suka dandan? Gemes banget jadinya. Kiwoyo, sun dikit rempong Ojan tak segan mengabsen pipi bahkan kening Helios menggunakan kecupan gemas. Helios yang telanjur geli sekaligus dongkol karena disamakan dengan pengusaha bedak atau itu Ryan yang sudah jadi musuh bebuyutannya. Hanya diam pasrah. Namun setelah Ojan berlalu dari hadapannya bersama semuanya yang kompak menertawakannya, Helios sengaja menghapus setiap jejak bibir Ojan, termasuk yang di tangannya, menggunakan tisu basah dari bekal tas bayi milik Kim sang putra. Sekali lagi kamu kayak tadi. Aku kutuk kamu jadi lutung Yan. Ucap Helios masih mengelap wajahnya menggunakan tisu. Oh, lutung pakai sarung. Yah, Pi, ucap Ojan sangat bersemangat. Termasuk ketika ia hendak duduk di sebelah Rere dan berkata, Momi, coba tanya ke Mami brokoli kole kesayangan. Si papi Helios bukan Heli kukukuk. Dipakein apa? Kok bisa blowing lembut putih mulus dan ganteng gitu? Mendengar itu, hanya Helios yang tidak tertawa. Dikiranya sebelum sama Kole. Aku burik banget apa gimana? Hah, semprotnya. Kim maupun Adam yang awalnya masih tidur, jadi terbangun. Akan tetapi, itu menjadi awal anak. Anak bertemu sekaligus berkumpul kemudian main bersama. Adam jadi ceria lincah gitu ya Re. Alhamdulillah, ucap Tuan Maheza sengaja memuji. Apalagi ketika Adam yang mengeluarkan kontainer mainannya, memberi setiap bayi di sana mainan. Meski tentu saja, baik itu anak Azura dan Excel, maupun anak Helios dan Kole, juga anak Calvin dan Laras, belum bisa memainkannya dengan leluasa. Terlebih anak Kole dan Calvin yang memang masih bayi. Siapa dulu Dedi-nya? Kim Oh Yan Pa Ojan. Ucap Ojan dengan bangganya kemudian buru melangkah sambil membungkuk demi menjaga sopan santunnya kepada Tuan Mahesa dan Ibu Aleya yang ia lewati. Ojan menemani Adam main, membuat keluarga Chiko berbisik. Bisik memuji kepeduliannya kepada Adam. Terlebih sepanjang main, di depan sana, Ojan tak segan duduk sila di lantai mengimbangi Adam yang memang jadi lincah. Beda dengan Adam sebelum akhirnya Rere menikahi Ojan. Padahal, pernikahan Rere dan Ojan baru berlangsung 11 hari. Namun dampaknya kepada Adam sangat luar biasa. Pak, Bu, sebelumnya saya minta maaf jika saya baru bisa mengatakan ini sekarang. Karena jujur saja, saya bingung untuk sekadar memulainya. Namun seperti yang semuanya lihat, Mas Ojan merupakan Dedi pilihan Adam. Alhamdulillah, semuanya dilancarkan. Alhamdulillah, pernikahan ini juga menjadi berkah tersendiri bagi keluarga kecil kami. Lembut Rere sambil menatap santun setiap mata di sana. Cara Rere bersikap sangat membuat keluarga angkat Chiko khususnya orang tua angkat Chiko bangga. Karena pada kenyataannya, Rere yang sekarang benar luar biasa. Terlebih jika dibandingkan dengan Rere di masa lalu, hijrah wanita di hadapan mereka sungguh luar biasa. Jujur, sebelumnya saya sempat bingung. Kok bisa, apa yang sebenarnya terjadi padahal sejauh ini yang saya, bahkan, mungkin kami tahu tentang Ojan itu bagaimana.
Namun, setelah menyaksikannya secara langsung, Ojan begitu perhatian sekaligus menyayangi Adam. Saya sudah langsung paham, ucap Helios. Nah, pas masih kecil saja, kalau di kampung, aku diasuh sama Mas Ojan. Pah, ucap Kole yang juga langsung mendapatkan lirikan sengit dari sang suami. Makanya kalian sama berisik dan Pinky, singkat Helios yang tidak bisa untuk tidak sinis. Meski karena ucapannya barusan, ia jadi ditertawakan. Chico tahu ini, serga Calvin yang juga membuat tawa di sana redam. Semuanya jadi kompak menatap penasaran Rere, tanpa terkecuali keluarga Rere yang masih di sana, menjadi bagian dari kebersamaan. Tak mau lagi bersandiwara apalagi menutupi kebuahan Chico. Rere berkata, dia yang memintaku untuk menikah secepatnya, Mas. Ia menatap sungguh kedua mata Helios, kemudian beralih ke sekitar. Hanya itu, tanpa yang lain karena ia tak mau ribut. Namun Rere percaya, apa yang sudah Chico lakukan kepadanya apalagi kepada Adam, akan kembali kepada Chico. Chico akan merasakan dampak semua itu, meski bukan karena Rere maupun Adam yang melakukannya. Aku beneran sudah enggak mau dendam lagi. Yang ingin aku lakukan sekarang ini, bahkan sampai akhir nanti, beneran hanya bahagia dengan keluarga kecilku. Batin Rere yang memang sudah menutup kisahnya dan Chico. Kini satunya yang ingin ia jalani ialah ingin fokus bahagia bersama keluarga kecilnya. Karenanya, Rere sengaja secara langsung mengabarkan pekerjaan baru Ojan kepada keluarga mantan suaminya, sekaligus meminta dukungan. Mohon doa dan dukungannya, santun Rere. Si Ojan, yang setiap saat jadi bayi tuanya Sepri, jadi artis, saking tak percayanya, sekelas Pak Helios jadi tidak bisa berkata-kata. Lain dengan Kole yang malah jadi sibuk tertawa. Pi, kamu kenapa, Pi? Kamu panggil namaku ya Pi. Makanya telingaku panas, seru Ojan dari depan sana. Ojan masih bertahan main dengan sang putra. Tapi karena Adam mengajaknya mandi, ia sengaja pamit. Yakin itu Ojan beneran mandiin Adam? Helios makin tak percaya. Terlebih kenyataan Rere yang jadi senyum sendiri seolah sudah membenarkan dan menepis keraguannya. Beneran, mandi, pakein pakaian, semuanya. Mas Ojan bisa. Adam kan sudah serba milih. Termasuk mau pakai baju atau parfum mana. Ya tinggal ikutin saja. Selain mereka berdua yang memang cocok kayak bestie, yakin Rere. Didikannya Mas Sepri dan Ibu Septi, ucap Calvin jadi senyum sendiri. Tapi kok aku mendadak merasa terzalimi ya? Keluh Helios yang kemudian tertawa kepada Excel. Adanya begitu, dan rumah beneran jadi rame banget semenjak ada dia. Jadi, berasa hidup banget suasananya. Komentar Excel sambil memangku Aurora. Lah, di tenggorokannya saja seolah ada sound system, komentar Helios lagi dan membuat istrinya makin sulit menyudahi tawanya. Kenapa Chico sampai minta Rere buat cepat menikah, sementara Rere seolah langsung terdorong untuk melakukannya? Firasatku enggak enak loh, liri Azura sambil menatap suaminya. Excel tengah membuat kedua anak mereka duduk di tempat duduk khusus untuk ikut serta makan bersama keluarga angkat Chico dan memang bukan orang lain untuk mereka. Acara kunjungan dari keluarga Chico memang akan mereka tutup dengan makan malam bersama. Sebagai kakak dari Rere, Excel dan Azura sengaja memesan jamuan secara khusus untuk acara tersebut agar Rere tak perlu repot. Karena andai mereka jadi Rere didatangi keluarga mantan setelah memulai lembaran baru dan belum sempat mengabari, menjadi beban tersendiri. Jujur, aku juga ingin membahas ini. Helios yang diam sengaja datang, sudah langsung bingung untuk berkomentar.
Terlebih setelah tatapan Azura dan Excel tertuju kepadanya. Helios merasa berat untuk mengutarakan pendapatnya. Meski pada akhirnya, ia tetap menyampaikannya. Meski truk itu meminta maaf, itu bekas tabraknya berasa niat. Aku beneran langsung cek ke TKP. Ya ke jalan layang, ya ke mobil Rere yang ringsek. Di bagian belakang sama samping, itu seperti ada pergesekan karena gagal melakukan penabrakan. Andai sopir truk mengakui tak sengaja dan kini sudah sedang diproses secara hukum. Definisi tidak sengaja itu kalau dia hanya sekali menyenggol. Tapi bekasnya bukan hanya sekali. Ini sudah sangat direncanakan. Kekhawatiran Azura perlahan menjadi ketakutan setelah menyimak penjelasan dari Helios. Memang sudah direncanakan ya, Mas Harry? Termasuk pengakuan dan permintaan maaf biar dapat hukuman ringan. Namun dengan tegas, Excel berkata, enggak apa-apa, semuanya kita kembalikan ke yang punya kehidupan karena melihat Rere yang sekarang saja sudah lebih dari cukup. Detik itu juga, baik Helios apalagi Azura, merasa tertampar. Mereka tak lagi berani berkomentar karena tampaknya, sebenarnya Excel sudah tahu. Hanya saja, Excel yang sekarang sengaja melihat segala sesuatunya dari banyak sisi. Sebab meski apa yang mereka yakini yaitu kecelakaan Rere sudah direncanakan oleh pihak khusus dan mereka yakini masih berkaitan Chico. Sisi baik dari kecelakaan tersebut ialah pernikahan Rere dan Ojan yang membuat Rere apalagi Adam sangat bahagia. Tanpa kecelakaan itu, adik dan keponakanku enggak mungkin sebahagia sekarang. Semuanya tetap punya hikmah termasuk kecelakaan itu. Semoga Chico juga jadi manusia lebih baik lagi. Syukur. Dia enggak nangis ketika nanti dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Bahwa orang termasuk darah daging yang sempat ia eksekusi. Bahagia bersama pria lain. Ucap Excel lagi. Namun aku yakin, Chico punya alasan khusus. Saat aku dan Cole menemuinya, dia bilang tidak ingin membuat Adam malu. Dia ingin Adam memiliki ayah yang layak. Namun jika melihat keadaan sekarang, itu enggak sesuai dengan keinginannya. Karena ketimbang dia mencelakakan Adam, lebih baik dia mengakhiri hidupnya sendiri. Secara, dia yang bikin malu. Kenapa anaknya yang dia habisi? Ucap Helios yang lagi berpegangan kepada cocok logi dan selama ini ia jalani khususnya ketika ia masih terlibat dalam dunia mafia. Terlepas dari apa yang terjadi dan itu mengenai kecelakaan Rere, hikmah dari semua itu ialah Rere yang akhirnya memiliki pendamping tepat. Karena bagaimanapun keadaan Ojan, pria itu selalu memuliakan Rere maupun Adam. Layaknya di acara makan malam kini. Meski pasangan baru itu tampak alay gara kelakuan Ojan. Sementara Rere jadi ikutan karena tampak sengaja mengimbangi. Keduanya jelas menjalani pernikahan dengan kebersamaan manis. Rere dan Ojan sama mencintai kekurangan mereka tanpa memperkarakannya. Keduanya tampak saling melengkapi. Tak mau kalah dari pasangan lain yang ada di sana. Mama enggak mau nikah lagi? Mama kan masih muda, ucap Ojan pada ibu mertuanya. Wanita yang menghabiskan sebagian waktunya di kursi roda itu jadi gelagapan. Antara bingung, gugup, sekaligus kesal kepadanya. Yang sopan ke mertua. Semprot Helios karena yang lain. Termasuk Excel dan adiknya justru tertawa. Ya enggak apa. Meski kami menantu dan mertua, tapi kami bakalan jadi bestai. Ya, Mah, ya, besok kalau aku syuting, Mama wajib ikut. Terus nanti Mama dadah ke kamera. Yakin Ojan dan sukses membuat mertuanya jadi ikut tertawa. Terus si Elena,
Papi, jodohin saja si Elena sama pengusaha bedak. Daripada tuh orang jadi jamur hubungan papi sama mami, usul Ojan. Untuk usul kali ini, Helios mendadak ingin mengakui jika otak anak angkatnya sedang agak berfungsi. Menjodohkan Elena dengan Ryan. Bersambung.